kami dari Pansus Hak Angket Pati ini kita ingin kita lebih hati-hati. Itu berhubungan dengan masalah-masalah lain. Tolong jangan satu juga ada kepentingan politik di balik itu. Pemirsa, rapat Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati di DPRD Pati ditunda sementara untuk rangkaian acara peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia. Pansus dibentuk sejak tanggal 13 Agustus 2025 dan telah menyisir 22 dugaan pelanggaran Bupati Sudewo hingga difokuskan menjadi 12 pelanggaran. Dugaan pelanggaran itu diantaranya terkait dengan kebijakan Bupati, kemudian masalah tata kelola pemerintahan, komunikasi antar eksekutif dan legislatif hingga kasus pemberhentian 220 pegawai RSUD. Dan saat ini, bola terkait pemakzulan Bupati berada di tangan DPRD Pati. Bagaimana pemirsa peluang Bupati Sudewo dimakzulkan melalui mekanisme politik yang tengah berlangsung? Mari sama-sama kita diskusi dengan narasumber kami yang sudah kami hadirkan melalui sambungan Zoom. Ada Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, dan juga Wakil Ketua Pansus Hak Angket DPRD Pati, Joni Kurnianto. Selamat malam Pak Joni, Pak Agung, apa kabar? Selamat malam. Malam Mas Joni. Ya, saya ke Pak Joni dulu nih. Pak Joni, bagaimana panasnya suasana politik di Pati hingga saat ini, meski agak meredah kena menyambut ulang tahun kemerdekaan kita. Bagaimana perkembangannya Pak Joni? Ya, perkembangannya alhamdulillah kita kompak lah di Pansus Hak Angket ini, kita kompak, kita fokus, kita juga bersemangat dalam artian kita memenuhi harapan masyarakat Kabupaten Pati, Mas. Jadi insya Allah kita kerja maksimal. Maksudnya ya, Pak Joni, Anda kompak dan semangat untuk memakzulkan Bupati, begitu Pak? Bukan, maksudnya gini, kami itu sesuai dengan inti dari Pansus Hak Angket itu adalah kita mencari data, mencari bukti terhadap kegagalan ataupun kebijakan-kebijakan yang salah mungkin dari Pak Bupati, ya, sehingga jangan sampai kami itu nanti akan memberikan data atau bukti-bukti yang mungkin tidak akurat gitu, Mas, maksudnya. Ya, artinya Pansus Hak Angket ini kan tugasnya pertama menginventarisir semua permasalahan atau pelanggaran-pelanggaran Bupati, begitu Pak Joni ya? Betul, betul. Dari Mas, 20 sekian tadi sudah tereliminir banyak menjadi 12. Apa saja itu Pak Joni? Ya, 12 itu sama seperti yang disebutkan tadi, seperti Mas yang bilang tadi, ya. Jadi juga ada termasuk nanti ada proses pengadaan barang dan jasa, kemudian ada proyek-proyek infrastruktur yang mungkin yang tidak sesuai dengan janjinya, ada efisiensi, kemudian juga masalah mutasi jabatan, ya banyak lagi itu, banyak sekali, Mas. Ya, tapi kan tentunya pengumpulan data dan informasi ini bukan berdasarkan katanya orang atau barisan sakit hati kan, Pak? Bukan, kami langsung panggil langsung, kami ada jadi seperti penyidikan ya, jadi kami panggil atau orang-orang yang memang terlibat di dalam itu, kita panggil, kita penyidikan bareng-bareng satu tim Pansus Hak Angket itu, Mas. Ini pintu masuknya dari PBB ya Pak ya? Pintu masuk dari PBB ya, betulnya banyak sekali Mas, banyak ini ya. Jadi PBB adalah salah satunya saja itu. Oke, tapi pemantiknya tentu PBB, kemudian momentumnya ternyata puluhan begitu Pak Joni ya, kasusnya begitu? Iya, ternyata banyak, iya, betul. Pak Joni, ini salah satunya komunikasi politik antara eksekutif dan legislatif di Pati selama ini seperti apa sih Pak? Nuansa dan komunikasinya berlangsung, walaupun satu kompleks kantornya Pak? Iya, jadi kami juga menyayangkan ya, jadi memang komunikasi kami kok agak tersendat ya. Jadi contohnya saja seperti masalah PBB 250% itu kenaikannya, kami dari DPRD sama sekali tidak diajak bicara dari DPRD Pati. Itu salah satu contohnya, Mas. Ini apa karena jotaan ini dengan Bupati atau piye, Pak? Tidak ya. Jadi kami sih ingin suasana kondusif ya, Mas. Jadi tidak ada seperti itu. Jadi kami itu
serba salah sebenarnya. Teman-teman DPRD serba salah. Oke. Kita mau teriak itu nanti rame, nggak teriak juga kami sudah dihujat masyarakat, Mas. Kami dihujat habis sama masyarakat itu. Ya karena kami diam. Diam itu bukan berarti kami nerima apa-apa, bukan. Kami ingin suasana ini kondusif. Gitu, Mas. Akhirnya Jadi giliran itu, yang teriak rakyat atau masyarakat, wah ini sekaligus ini DPRD terwakili begitu Pak ya? ya jadi bukan. Jadi kami ya terpaksa harus muncul lah. Kami kan udah ini DPRD mana nih? Seperti makan gaji buta saja, aku nggak pernah kelihatan ya. Seperti itu contohnya. Jadi kami otomatis ngikuti lah keinginan dari masyarakat, kita ikuti. Mengalir lah kita. Ya, ini menarik sekali. Kasus Pati ini bisa menasional dan bisa jadi pelajaran bagi kepala daerah lain. Pak Agung, bagaimana pemetaan Anda pada peristiwa Pati yang menasional ini? Apa yang bisa Anda sampaikan? Ya, pertama pemakzulan ini bukan yang pertama ya Mas di kabupaten di Indonesia gitu. Jadi sebelumnya juga kalau kita pernah sempat dengar ada kasus Pak Aceng Fikri di Garut ya. Betul. Waktu itu menarik. Ini dari partainya Pak Joni kalau saya tidak salah, silahkan dikoreksi, dari Partai Demokrat pada masa itu Pak SBY presidennya. Iya. Nah kalau sekarang kader Gerindra Pak Prabowo presidennya. Iya. Nah, saya melihat dua kasus ini punya tensi yang punya kemiripan ya, di mana di sini intervensi dari presiden ataupun Gerindra ya minimalis dan sebagaimana Demokrat pada masa Pak SBY, dan saya mengapresiasi itu sebagai bagian dari kita berdemokrasi secara sehat. Kalau memang ada salah ya kita koreksi. Karena waktu kemarin demonstrasi juga teman-teman Gerindra itu turut menandatangani pansus dan pansus pemakzulan ya Pak Joni ya. Seperti betul. memberikan koreksi beberapa kebijakan bupati yang selama ini kurang tepat seperti itu. Itu yang pertama Mas Don. Yang kedua yang saya soroti ini menguji legislatif DPRD Pati, Mas Don. Jadi jangan terlena nih Pak Joni dan teman-teman, karena kesempatan pertama kemarin udah kebobolan, masyarakat sudah marah. Ya marahnya luar biasa itu sampai menasional bahkan menginternasional Pak. Iya. Jadi parti bukan go nasional lagi, go internasional ini. Tapi dengan tone yang minor semacam itu. Jadi saya berharap uji dari masyarakat terhadap kerja legislatif ini bisa digunakan untuk membuat masyarakat semangat mendukung ya, mengapresiasi kerja legislatif, karena mereka berharap legislatif DPRD Pati bisa menjadi garda terdepan yang merepresentasikan ya kepentingan mereka, kebutuhan politik mereka terhadap soal-soal Pak Bupati ya, supaya ke depan apapun yang dihasilkan dari putusan lewat pansus nanti memang sudah sesuai dengan mekanisme yang setransparan mungkin. Dan usul saya Pak, kalau bisa live streaming YouTube Pak, atau IG live atau TikTok live Pak, sebagai keterbukaan ya. Persis, kalau misalkan pintu DPRD dibuka seluas-luasnya ya pasti terbatas. Tapi kalau dibuka platform sosmednya, YouTube-nya, TikTok-nya, IG-nya, semuanya itu kan semua bisa melihat, bahkan se-Indonesia nonton Pak. Iya. Ya bisa jadi saya juga akan lihat tipis-tipis saya kan. Oh, kita nanti siarkan langsung juga Pak itu kalau memang itu open for public. Coba Pak Agung, Anda melihat sebenarnya ini momentumkah yang kemudian dimanfaatkan oleh legislatif di Pati, yang tadi kata Pak Joni itu kan sudah berusaha untuk berteriak tetapi komunikasinya mandek dengan Bupati. Kemudian ada momentum lewat suara rakyat, kan Vox Populi, Vox Day, yang harusnya itu juga bisa direpresentasikan oleh wakil rakyat kita. Nah, ketemu momentumnya, nah langsung ini masuk tuh barang. Gimana tuh Pak Agung? Betul, persis. Jadi saya berharap ini momen kedua DPRD untuk membuktikan bahwa mereka bersama rakyat dengan kerja setransparan mungkin, seterbuka mungkin, supaya tidak ada sangka sangka lagi, dan ketika masyarakat sudah percaya lagi kepada DPRD, itu salah satu indikator bahwa pemerintahan bisa berjalan lebih baik dan efektif Mas Don. Karena apa? Karena saya melihat ini legitimasi pemerintahan di Pati dari jauh, walaupun saya dari jauh, berada di titik terendah, bahkan minus. Saya nggak bisa bayangin Bupati mau ngomong langsung dilempari, padahal sudah ditenangkan oleh koordinator masa aksi yang kemarin dia sempat menangis gitu karena nggak mampu lagi. Mungkin saking kesalnya, klimaksnya itu akhirnya dilempari Pak Bupati, dilindungi sama ajudan semacam itu. Dan itu saya
tidak bisa membayangkan gimana seorang kepala daerah akan memimpin dengan legitimasi serendah itu. Ya, karena ini bagian dari kesalahan komunikasi publik beliau juga dan kepemimpinan beliau yang abai dengan aspirasi elit di DPRD maupun di level publik. Tapi apakah ribuan orang yang marah di depan kantor bupati itu bisa merepresentasikan secara keseluruhan suara atau aspirasi warga Pati, Pak Agung? Ya, saya tidak bisa mengatakan mewakili semua, tapi begini, saya punya banyak teman-teman dari Pati. Suaranya semuanya sumbang, Mas, terhadap kepemimpinan Pak Bupati. Dan yang menarik, ini suara, ini kan semuanya lengkap nih, suara orang Pati yang ada di banyak daerah, yang ada di luar negeri, kemudian disiarkan oleh berbagai macam media, baik yang mainstream, non-mainstream, netizen, semua se-Indonesia. Jadi fokus ke Pati. Jadi maksud saya, memang ada yang misalkan tidak pas, pasti ada yang istilahnya melawan itu. Tapi ini kan semuanya senada, Mas. Dan kebijakannya ternyata banyak yang problematik. Jadi PBB ini satu hal dari banyak masalah-masalah lain yang menumpuk. Yang itu maaf nih, saya akan memberikan koreksi kepada teman-teman di DPRD juga. Kenapa dibiarkan? Kenapa dilepas begitu saja Pak Bupati sehingga ya sur sendiri kalau bahasanya seperti itu, dan akhirnya memuncak kemarin gitu sampai kata salah seorang anggota dewan yang kemarin saya on air bareng itu Pak Teguh, sampai teman-teman anggota dewan mau ke kamar mandi saja, Mas, itu dikawal sama masyarakat supaya nggak lari ya, terus yang absen warga masyarakat sendiri. Iya. Ini perlu saya cek juga nih Pak Agung ke Pak Joni. Sebenarnya sampai kemarin itu komunikasi antara legislatif dengan eksekutif di Pati itu seperti apa tuh Pak? Kendalanya seperti apa? Gapnya itu sepertinya sampai gede banget dan puncaknya kemarin itu. Apa yang terjadi Pak di kompleks pemerintahan Pati itu Pak? Ya terima kasih Mas. Jadi ya jawab ya. Jadi memang kemarin itu contohnya saja lah. Jadi kami dari Partai Demokrat, kami kan di luar partai pengusung dan pendukungnya. Jadi kami melihat di partai pengusungnya saja itu kamu lihat juga buntu komunikasinya. Ya jadi memang ya kami sudah menghubungi lah, contohnya Gerindra aja sudah kita hubungi lah dari ketua DPRD kan saya ngeluhnya ke ketua DPRD ya, Pak Ketua ini gimana Pak Ketua gitu, udah kelihatan. Jadi dari Pak Ketua DPRD yang dari PDI Perjuangan, terus kemudian Wakil Ketua 1 itu dari Gerindra juga komunikasinya dari Gerindra sendiri juga sulit gitu loh Pak. Ini bupatinya ini one man show ya Pak Joni, tidak pernah ada komunikasi dengan DPRD begitu? Kita tidak pernah dilibatkan. Kita mungkin suara kita mungkin tidak didengar mungkin gitu ya. Itu yang terjadi. Itu saya bilang apa adanya. Kemudian yang jawab dengan Pak Agung tadi, jadi kami Pak di semangat dari pansus hak angket, jadi kami itu terbuka sekali, transparan. Jadi kami buka selebar-lebarnya untuk pendemo bisa ikut masuk, masyarakat bisa ikut mengikuti langsung, termasuk pers semuanya bisa masuk semua, membuat live streaming kita persilahkan semua. Jadi memang supaya kami inginnya juga jangan sampai kita pansus hak angket ini masuk angin juga anggotanya. Jadi kami itu semangat iya Pak. Yang masuk angin itu maksudnya yang partai-partai pemerintah begitu ya? Bukan maksudnya gini Pak, maksudnya begini, jangan sampai kamu tuh bisa nggak masuk angin gitu maksud saya. Kan gitu kan, kalau tertutup kan wah ini jangan-jangan ya gitu Pak, ini jangan-jangan wah ini dibayarin gini, jangan sampai tertutup. Makanya kita buka dan ternyata teman-teman bagus semua. Gimana Pak Agung? Bahaya kalau misalkan main-main lagi, ini bahaya. Iya bahaya, betul, jangan, betul Pak, betul bagus, saya betul itu. Jadi itu kesepakatan teman-teman semua, 15 anggota pansus angket itu semangat semua untuk ini segera kita maraton, bahkan rapat pagi siang malam kita tentukan. Cuman ini terbentur libur 17-an ini kita juga agak nggak enak nih, banyak lama sekali Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Sabar Pak. Ini kewajiban kita sebagai warga negara nasional, kita rayakan dulu kemerdekaan bangsa kita. Cuma kan semangatnya Pak Joni ini, saya boleh curiga dong, kan Pak Joni partainya bukan partai pendukung bupati, ya kan? Kesempatan ini tak bales ini bupati ini, gitu ya Pak Joni. Tidak Pak, ya, seperti itu. Kami juga ingin suasana kondusif. Siapa sih Pak yang ingin demo kayak gitu Pak? Juga kasihan lah kita lihat masyarakat digebukin, dilemparin, kena gas air mata juga, polisi juga ikut digebukin juga. Aduh,
kita tuh tidak ada tega Pak kita ini Pak. Aduh kasihan Pak. Dan yang rusak juga, yang rugi kan juga kita sendiri Pak itu. Iya. Jadi nextnya apa ini Pak? Kita setelah 18 Agustus berarti ya akan ada agenda apa selanjutnya Pak Joni? 18, jadi kita mulai melanjutkan agenda kami di Pansus Hak Angket adalah meneruskan pemanggilan yang kami lakukan di RSUD Suwondo. Kemudian juga kita mulai memasuki untuk tahap baru yaitu yang masalah kebijakan kenaikan PBB 250%. Dan juga ada kenaikan juga untuk pajak PKL 10% itu juga akan kita telusuri lagi. Anda gitu. Akan menelusuri dengan mengundang pihak-pihak atau bupatinya atau seperti apa Pak agenda teknisnya? Ya, kalau bupatinya belum, tapi kita akan mengundang pihak-pihak yang terlibat di sana. Contoh mungkin kepala desa yang kemarin yang dianggap untuk kerjasama dimintai pendapat juga dengan camat-camat dan kepala dinas gitu Mas. Oke, jadi ada 12 dugaan pelanggaran hasil inventarisir, itu akan ada 12 pemanggilan atau seperti apa kira-kira dalam waktu 12 hari atau bagaimana Pak? Bukan, jadi nanti kita bertahap Pak, itu satu poin per poin. Poin kita maksimalkan, misalkan ini masalah RSUD Suwondo, kita maksimalkan sampai tuntas. Jadi salah satunya kan ada juga di Suwondo itu masalah surat teguran dari BKN tentang di RSUD Suwondo itu yang sudah teguran BKN sudah ketiga kali. Iya. Tapi dibiarkan saja. Nah itu kan akan kita usut sampai tuntas itu ya. Selain dari pegawai tadi yang mungkin yang diberhentikan udah puluhan tahun bekerja tapi diberhentikan. Selain itu banyak sekali Pak. Nanti kita fokuskan rumah sakit Suwondo kita selesaikan gitu loh Pak. Jadi satu poin per poin. Oke, mulai semua proses itu tanggal 19 ya Pak ya? Nanti rencana yang berikutnya setelah tanggal ya, kan 19. Senin 18 kan masih libur toh Pak? Libur. Berarti ya, Selasa ya Pak? Selasa, Oke. Nah, tahan dulu Pak Joni, ini menarik. Pak Agung, kalau Pak Agung analisa ini dari aspek politik ya, ini kan Pak Bupati ini kan partainya pemerintah, partainya Pak Prabowo. Betul. Tapi Pak Prabowo itu kan kepemimpinan nasionalnya kan sangat kuat sekali. Tidak ada yang berani kritik atau nyerang presiden kita. Apakah sebenarnya Anda melihat ini adalah upaya untuk menggembosi kepemimpinan nasional lewat kabupaten, yaitu lewat kadernya di Pati? Gimana Pak Agung? Ya. Kalau saya melihat pilkada ini kan fokusnya ke figur ya Mas ya. Jadi partai itu hanya pelengkap ketika kontestasi sudah berlangsung, apalagi sudah memimpin. Ya. Jadi orang akan nengok figurnya gitu. Partai itu hanya sebatas instrumen untuk menjadi kendaraan saja. Makanya partainya Bupati juga mendukung ya pemakzulan begitu? Persis. Jadi saya melihat hari ini partai pengusung bahkan Gerindra sendiri dalam tanda petik lepas tangan karena memang sudah bingung harus seperti apa menyikapi Pak Bupati seperti itu, sehingga ada macam catatan dan koreksi yang disampaikan. Dan pada satu momen sebenarnya kan ketika kebijakan PBB dibuat sebenarnya sudah diingatkan untuk dibatalkan baik oleh Mendagri misalkan, baik oleh Pak Prabowo sendiri, baik oleh Pak Gubernur seperti itu. Jadi sudah banyak, cuman masalahnya yang makin buat kompleks ketika komunikasinya itu Mas buruk ya. Jadi publik ini kan nggak bisa dengan cara elit melihatnya, memahaminya semacam itu. Harusnya komunikasinya lebih down to earth, lebih kalem, lebih santuy, supaya apa? Supaya empati itu timbul. Tapi kan saya melihat ke sini agak defensif ya. Kemudian kurang korektif dan reflektif semacam itu, sehingga publik bukan malah appreciate dengan dibatalkannya PBB, malah makin panas menjadi-jadi. Saya bingung itu. Akhirnya dosa-dosanya yang lain juga dibuka dan diungkit begitu ya. Makanya saya bingung. Kan kebijakannya udah dibatalkan. Kok masih panas partinya? Kok malah makin gede? Saya bingung itu. Ini berarti bukan hanya satu masalahnya. Banyak, dan selama ini komunikasi dua arah itu nggak terjadi, Mas Don. Ini semua kembali kepada sosok atau figur ya, yaitu kepala daerahnya ya. Persis. Dan ini masukan buat semua kepala daerah di Indonesia. Dan Pati bisa menjadi presiden, termasuk anggota-anggota dewannya juga. Bagaimana menjalankan tugas-tugas eksekutif dan legislatif, terus bagaimana mengelola relasi antara eksekutif dan legislatif, dan terakhir bagaimana melibatkan publik dalam setiap membuat kebijakan, Mas Don. Ini penting. Termasuk kamar sebelah DPRD-nya juga diajak ngomong gitu. Iya kan? Nah ini saya kadang bingung ya, di mana-mana itu kan bupati sama DPRD itu kan satu kompleks gitu kan. Paling jauh ya seberang-seberangan gitu, dipisah alun-alun.
Lah ini komunikasi aja susah. Cuma begini Pak Agung, coba kalau teorinya begini. Karena kepemimpinan di pusat itu kan Gerindra dengan PD Perjuangan itu kan sudah hahaha gitu kan. Nah, kemudian walaupun di luar kabinet gitu kan. Ini kan ketua DPRD-nya kan PDI Perjuangan. Ini kan ketuanya Pak Joni ini kan dari Banteng. Jawa Tengah itu kan tadinya kan kandang Banteng. Lah kemudian ada Gerindra di situ. Ini sebenarnya analisa Anda ini nasional yang tercermin di daerah gitu kan. Apakah ini ada upaya-upaya sebenarnya rekonsiliasi di nasional tapi lewat Pati gitu loh? Kayaknya terlalu jauh kalau saya masih melihat. Terlalu jauh ya? Terlalu jauh. Kenapa? Karena saya melihat dalam konteks Pak Prabowo saja yang sudah menguasai parlemen hampir 81%, mayoritas seperti itu, masih mengajak PDIP ngomong. Masih ke Umar menyambangi. Nah Pak Bupati di Pati, ini kan koalisinya minoritas. Saya hitung-hitung 36% cuman koalisi pengusung. Ya, kok berani-beraninya ya tidak melibatkan Pak Joni, Pak Teguh, bapak-bapak yang lain untuk buat kebijakan. Karena memang ada teorinya Pak Agung, kalau suaranya kecil itu harus sombong Pak. Gitu ya, nah, baru dengar saya. Biasanya kalau koalisi udah besar itu pengen besar lagi, oversize, supaya kalau ada yang masuk angin tetap stabil pemerintahan. Ini kan malah masih koalisi kecil, berani buat kebijakan, berani tidak melibatkan baik elit maupun publiknya. Dan yang paling bermasalah komunikasinya itu, saya kaget. Komunikasinya kok bertubi-tubi salah terus gitu. Menarik, menarik. Saya mau pinjam statementnya Pak Agung. Pak Joni, komentar Anda ketika semua proses upaya pemakzulan ini berlangsung dan dilakukan, bagaimana dengan kestabilan politik dan pembangunan di wilayah Pati itu sendiri, Pak? Ya, kalau kestabilan politik ini alhamdulillah karena kita semua fraksi mendukung pansus hak angket ya aman-aman saja. Cuman yang masalah pembangunan ini ya memang agak berhenti ya, karena memang terus terang program-program yang diberjalankan kan berhenti semua. Ada beberapa yang dialihkan gitu ya. Jadi memang menghambat lah. Tapi memang harus, ya gimana lagi, memang itu harus terjadi ya Pak ya. Gitu loh Mas. Prediksinya Pak Joni, total durasi waktu dari pansus hak angket ini bekerja sampai tercapai cita-cita mulianya itu berapa lama Pak Joni? Kalau menurut tatip itu ya 60 hari atau 2 bulan, tetapi kami ya berharap ya kurang dari 1 bulan, insya Allah kami pokoknya bekerja maksimal lah, jangan sampai, karena masyarakat ini masih panas Pak, masyarakat sebetulnya masih menunggu. Karena kemarin waktu menduduki di DPRD kan mintanya bupati dilengsarkan hari itu juga, gitu kan, tapi kan tidak mungkin gitu Pak. Tapi kan tidak boleh ada kekosongan kepemimpinan di daerah Pak dalam waktu terlalu lama kan. Betul. Kalau wakil bupati dari partai apa Pak? Dari PKB Mas. Oh oke. Ya baik. Pak Agung, Pak Baskoro, kita rehat sejenak. Kita lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Tetap bersama kami pemirsa. Kami segera kembali sesaat lagi. Kami dari pansus hak angket Pati ini kita ingin kita lebih hati-hati. Itu berhubungan dengan masalah-masalah lain. Tolong jangan sampai juga ada kepentingan politik di balik itu. Kita lanjutkan diskusi kita, tapi sebelumnya saya ajak Anda untuk menyimak pernyataan dari Menteri Dalam Negeri berikut ini. Saya langsung telepon, ya langsung Pak Bupati, Pak Gubernur. Saya tanyakan kenapa mekanisme seperti itu. Nah, menyampaikan bahwa sudah memperhitungkan belum kemampuan masyarakat yang sehingga akhirnya dicabut. Nah, kita berharap dengan dicabut sudah. Nah sekarang ada tuntutan yang lain. Ini saya kira bukan berhubungan dengan itu, tapi berhubungan dengan masalah-masalah lain. Tolong jangan sampai juga ada kepentingan politik di balik itu. Tolong jangan lah, ya. Bagaimanapun bupatinya dipilih oleh rakyat. Kalau memang ada keberatan, lakukan melalui mekanisme yang ada. Di antaranya melalui DPR, bisa juga melalui meminta Mendagri untuk melakukan sanksi, peneguran, misalnya apapun juga. Baik, Pak Joni,
Bagaimana menjawab kekhawatiran Menteri Dalam Negeri, jangan-jangan ada udang di balik bakwan, ada kepentingan politik di balik itu semua, Pak? Ya, jadi gini Mas, saya melihat ini, saya hampir 4 periode Mas di Dewan Mas, saya 4 periode di DPRD. Jadi kalau saya lihat fenomena demo ini lain daripada yang lain. Jadi masyarakat ini urunan Mas. Bahkan kayak petani aja urunan seperti telo ya, saya bawa telo ya, ada yang bawa pisang, ada yang bawa jagung ya. Dan paling ngeri begini, saya tuh tanya, waktu hari itu saya tanya pembantu saya suruh belanja. Yeah. Saya suruh belanja di pasar, dia bilang gini, pasar tutup Pak. Loh kenapa tutup? Bakulnya pada ikut demo. Waduh. Bakulnya pada, ada yang buat Pak, nasi bungkus untuk pendemo. Itu Pak. Ngeri Pak. Jadi nggak ada yang ini, nggak ada yang sponsorin ini, nggak ada sponsornya yang menggerakkan masyarakat ini. Ya kalau yang saya tahu ya nggak tahu ya Pak ya. Tapi yang jelas itu masyarakat tuh bergerak dengan sendirinya Pak. Itu. Jadi memang bisa dilihat lah, mungkin ditanya atau diselidiki silakan. Tapi betul-betul banyak sekali ya, sampai 100.000 mungkin ada itu. Kalau saya lihat yang demo itu, Mas. Artinya Pak Agung, masyarakat bergerak ini karena kesamaan rasa, kesamaan visi, kemudian mendapatkan momentum yang tepat. Akhirnya kalau pernyataan Mendagri tadi, jangan ada kepentingan. Saya potong sebentar ya Mas, saya potong ya Mas. Itu kalau demonya ada orang parpol yang menunggangi, saya yakin tidak sebanyak ini. Itu tanya Mas Agung lah, bukan politik Mas Agung itu loh. Maksudnya logistik parpol nggak mungkin sekaya itu ya Pak ya? Itu betul Pak, betul. Itu Mas Agung yang pengalaman itu. Ya Pak Agung gimana? Ya ini common sense Mas Don ya. Jadi Mas Doni ini common sense karena masalahnya banyak sekali ternyata. Nggak mungkin orang Pati dari Jakarta mudik ke Pati buat ikut demo. Ada berapa orang itu? Iya. Jadi mereka itu orang yang sudah mapan secara ekonomi nggak mungkin dibayar pasti yang dari Jakarta balik ke Pati. Ya, maksud saya common sense terbentuk sehingga muncul common enemy. Yang nanti common enemy-nya kepemimpinan Pak Bupati tadi. Seperti itu. Jadi maksud saya ini jadi presiden juga gitu. Bagi pusat, saya berpikirnya tadi simpel. Ini Pak Bupati dipanggil ke pusat, di-retreat lagi. Ya, retreat jilid 2 Mas Doni. Supaya apa? Supaya proses politik apakah pansus pemakzulan dan hal yang lain itu jalan aja dulu. Ya, Pak Bupati di-retreat sama Pak Mendagri. Nanti hasilnya apa? Pansus pemakzulan ya sudah. Beliau nanti dikembalikan lagi di Pati setelah di-retreat. Biar refresh dan siap menerima apapun konsekuensi politiknya. Supaya apa? Pati tenang dulu. Pemerintahan siapa yang jalanin? Mungkin wakil bupati atau Pak Sekda semacam itu. Karena ini kan force majeure. Ini darurat. Ya ini ya saya sebenarnya ya bahaya nih, bahaya politiknya tinggi ini. Kalau nggak hati-hati dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten, ya kalau nggak puas masyarakat nanti bukan hanya digeruduk. Iya. Jadi maksud saya ini harus cepet, harus gesit nih. Mendagri ngapain? Pemerintah provinsi kan dan nurunin tim katanya. Tapi buat saya Pak Bupati ini di-retreat lagi lah bahasanya. Seperti kasus Pak Luki Hakim waktu beliau cuti ternyata izinnya tidak sampai ke Mendagri. Akhirnya dipanggil ke Jakarta, dikasih semacam retreat ulang. Kalau nggak salah saya 3 bulan, apa 2 bulan gitu. Ya ini juga kan kasusnya lebih parah ya. Jadi di Jakarta dulu aja misalkan. Jadi proses pansus pemakzulan jalan, ya biar objektif, biar clear and clean gitu. Ya sudah gitu, masing-masing jalan. Nah habis itu kalau emang ada putusan baru Pak Bupati atau ada pemanggilan baru Pak Bupati datang. Jadi adem dulu. Kalau saya mikirnya adem dulu, tenang dulu. Tapi pemerintahan harus berjalan. Iya kan kalau soal adem kan sebenarnya gampang Pak Agung, Pak Joni. Masyarakat kan selama kebijakan itu pro rakyat, yang tidak pro rakyat sudah dianulir, sudah dibatalkan. Tapi ternyata kemarahan itu mungkin sudah berakumulasi sehingga akhirnya memuncak begitu kan. Pak Joni sebenarnya kalau komunikasi dengan Bupati itu mampet, kalau dengan Wakil Bupati gimana komunikasinya Pak dengan DPRD? Ya kalau Wakil Bupati ya kita, Wakil Bupati cenderung tertutup, mungkin takut sama Pak Bupati juga mungkin, saya juga nggak tahu. Oh maksudnya Bupati sama wakilnya sama gitu? Bukan. Jadi maksudnya tuh Wakil Bupati memang jarang kelihatan nonjol. Pakai ewo? Jarang nonjol, iya. Nah kalau misalnya... Kalau misalnya kemudian terjadi pemakzulan Bupati,
Itu kemudian yang menggantikan siapa? PLT atau Wagubnya naik atau ada pemilihan ulang atau gimana? Menurut biasanya aturan. Wagubnya naik. Biasanya Wagubnya naik Mas Sung ya. Biasanya naik ya Betul, Wagubnya jadi ya. wakilnya naik, nanti yang jadi wakil jadi bupati, yang wakil bupatinya nanti dari partai pengusung, Mas. Partai pengusung, iya. Nanti baru di vote ke anggota parlemen semua siapa calon-calon dari partai pengusung untuk mengisi posisi wakil bupati. Ya, dan fraksi PKB di DPRD masuk dan dalam pansus hak angket kan, mendukung kan? Mendukung. Nah iyalah, kalau Wabubnya jadi bupati kan seneng toh Pak. Nggak tahu ya, saya nggak tahu. Nah enggak, itu kan urusan politik kan. Yang penting pembangunan tidak boleh vakum, ya kan Pak? Betul. Nah sekarang pertanyaan berikutnya, Anda berdua harus jawab. Kalau misalnya Pak Bupati kemudian di-retreat di Jakarta, kemudian dipoles, kemudian menyadari bahwa ternyata selama ini sikapnya itu menyakiti hati rakyat, dan kemudian berjanji tidak akan mengulangi lagi komunikasi politik yang negatif. Nah kembali, apakah kemudian Anda masih percaya DPRD kepada Bupati yang sudah kembali fitrah begitu Pak Joni? Kalau kami kan tetap kami sesuai dengan tugas kami, saya diwakil ketua pansus angket, kami menyelesaikan itu, Mas. Jadi saya tidak berani memutuskan itu, tapi yang nanti pansus angket nanti akan menyimpulkan seperti apa, itulah hasilnya. Iya, tapi kan Pak Agung, apa yang dihasilkan di parlemen daerah ini tentu akan menjadi guide bagi masyarakat di sana kan, untuk kemudian merespons atau bersikap bagaimana sikap mereka kepada bupati. Kalau mungkin nanti Mendagri menatar ya, men-retreat ulang bupatinya ini, apa yang bisa Anda sampaikan Pak Agung? Iya, ini lagi dan lagi bola panasnya di DPRD, Mas Doni. Jadi saya yakin masyarakat bisa dibaca aspirasinya lewat aspirasi anggota dewan yang duduk. Dan di dapil-dapil kan pasti anggota-anggota dewan ini menyerap aspirasi. Maunya gimana nih? Pasti nanya begitu pada turun ke dapil semua pasti. Saya berharap seperti itu. Dan putusan apapun di pansus ya harus kita hormati. Ini kan proses konstitusional. Ya, jadi kalau misalkan sudah di-retreat, sudah berjanji mau berubah dan lebih baik, itu satu hal. Tapi hal yang lain, pansus ini juga akan memberikan keputusan yang itu nggak bisa digugat karena suara dari masyarakat Pati, dan itu harus kita hormati, sama seperti sikap misalkan Pak Bupati mau berubah tadi ya. Jadi ini dua hal yang berbeda. Jadi kalau saya ya kita dengar semuanya Mas, gitu. Pak Bupati kita dengar, tapi masyarakat Pati yang menjadi objek kepemimpinan dari Pak Bupati juga harus kita dengar setelah peristiwa ini, karena ini kan presiden yang luar biasa gitu. Jadi maksud saya nggak dengan cara-cara konvensional kita meresponnya seperti itu. Mekanisme politik tetap berjalan, dan jangan lupa kabarnya akan ada mekanisme hukum juga dari KPK ya kan, yang akan dialami oleh bupatinya Pak Joni ini kan. Pak Joni, saya mau tanya Pak Joni, pansus hak angket itu akan mengundang semua pihak yang terkait dengan kasusnya Pak Bupati kan? Nah, kemudian dilakukan upaya pengumpulan data, dokumen, atau apa yang menjadi dasar? Apakah hanya sekedar dokumen, bukti-bukti, saksi-saksi, sampai akhirnya kemudian menjadi kuat untuk merekomendasikan pemakzulan bupati? Ya, jadi seperti data, bukti, atau dokumen itu sebetulnya kan itu untuk membuka bahwa rumornya seperti gini, apakah benar? Nah, konfirmasi berarti ya? Iya, konfirmasi, betul. Konfirmasi nanti kan kelihatan. Oh, berarti sebenarnya seperti ini ya, itu loh Mas. Tapi kalau misalnya pihak-pihak yang Anda undang itu kemudian masih mendapatkan, artinya apa? Di bawah otoritas bupati, kemudian mereka tidak bisa menyampaikan komunikasi secara terbuka, berarti kan Anda tidak punya bukti-bukti yang cukup. Kan tidak mungkin berdasarkan asumsi atau rumor doang, Pak. Oh, tidak. Jadi gini Pak. Jadi memang kami diajari, kami kan punya tim ahli dari akademisi dan juga dari tata negara, hukum tata negara pemerintah itu, kami diajari lah beberapa cara atau trik ya. Jadi untuk penyidikan ini, jadi pastilah insya Allah Pak, mereka pasti dapat bukti-bukti ya. Udah terjepit Pak, soalnya dua sisi. Kalau mereka tidak mengaku, mereka menutupi hadapannya dengan rakyat Pak, dan itu kan kita live streaming, kita terbuka open, jadi kelihatan ini orang ini pembohong nih, malah dia di kampungnya nggak tahu nanti gimana kan gitu Pak. Masyarakat yang menghakimi dan masyarakat ini.
Jadi jangan khawatir masyarakat, Pak Joni udah belajar di Bareskrim ya untuk menjadi penyidik ya. Pak Agung, ada presiden apa kira-kira Pak Agung Anda lihat belajar dari peristiwa di Pati ini, Pak? Saya kira banyak, tadi sudah sempat saya elaborasi. Pertama ya, seorang bupati, kepala daerah ketika menang pemilu bukan berarti dia selesai membangun koalisi. Utamanya koalisi dengan ya DPRD, dengan masyarakat, dengan semua stakeholder yang ada. Jangan pernah menganggap sepele hal-hal semacam ini, karena ini justru menjadi bangunan kokoh bagi kepala daerah manapun untuk bisa survive sepanjang 5 tahun dia memerintah. Yang kedua, DPRD-nya juga, Mas Presiden. Jadi DPRD se-Indonesia ini juga mau nggak mau lebih responsif, lebih berinisiatif, melihat lagi, ngecek lagi semua perda, aturan-aturan terkait, agar tidak menyinggung perasaan dan ya hati nurani masyarakat. Karena sekarang ini kan ekonomi lagi kurang positif di beberapa tempat. Gitu ya. Jadi maksud kebijakannya jangan sampai melukai mereka. Mereka kan butuh misalkan menjawab ancaman PHK massal. Apakah Pak Bupati menyediakan itu misalkan? Malah banyak honorer yang dipecat misalkan. Ini stabilitas harga-harga sembako lagi fluktuatif. Malah ditimpa dengan PBB 250%. Ini kan masyarakat yang apes banget gitu loh. Mereka butuh solusi atas masalah-masalah itu, di situ malah ditimpa dengan kebijakan yang menyakiti, bahkan membuat kantong mereka terkuras gitu. Dihajar sama bupatinya sendiri ya Pak ya? Iya, ini kan hidup dan mati. Ini saya makan dari mana kalau begini? Kalau begitu, ya marah. Sesederhana itu. Ini presiden juga buat daerah lain. Hati-hati membuat kebijakan yang istilahnya membuat kantong masyarakat itu akhirnya terdebet, Mas. Itu hati-hati. Auto debit ya. Betul, karena kan itu luar biasa kenaikannya. Nah, yang terakhir sebenarnya ya komunikasi dan sosialisasi kebijakan itu penting, melibatkan semua. Jangan sampai ya ketika misalkan memimpin ya pergub aja cukup jalan gitu, nggak bisa kan? Apalagi ini sensitif seperti itu. Pak Joni, ini kan libur dulu nih, Sabtu, Minggu kita fokus upacara, Senin juga libur ya. Selasa agenda pertama apa Pak? Tanggal 19. Jadi kita melanjutkan penyelidikan yang ada di RSUD Suwondo, kemudian kita juga nanti sudah selesai masuk ke penyelidikan tentang kebijakan menaikan PBB 250%. Itu agenda di hari pertama tanggal 19 Agustus Pak ya? Iya. Live streaming kan Pak? Live streaming, nanti Mas tak kasih Mas. Siap. Nanti kita liput juga ya. Ini sebagai bagian keterbukaan informasi publik. Baik, Pak Joni, terima kasih. Matur nuwun Pak Joni, selamat kembali bertugas. Pak Agung, terima kasih. Selamat malam Bapak-bapak. Mas Agung. Baik, pemirsa, demikian diskusi kami malam ini sekaligus mengakhiri program NTV Prime edisi hari ini. Mewakili rekan saya Nasti Lestari, saya Doni The Geyser berterima kasih atas kebersamaan kita. Sampai jumpa, salam Nusantara, merdeka! Sesaat lagi, NTV Top Line